Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit itu lama apa mboten? 1 menit itu terlalu sangat sebentar. Siapa yang mau ngerokok 1 menit? Siapa yang mau medsosan 1 menit? Siapa yang mau game 1 menit dan 1 menit lainnya? Terlalu sebentar. Iya betul, terlalu sebentar kalau tidak berhubungan dengan sholat. Tapi kalau berhubungan dengan sholat 1 menit itu rasanya lama. Mulai dari berdiri, kemudian rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Jadi 1 rakaat itu ada 6 gerakan. Nah, kalau masing-masing itu dikasih waktu 1 menit, berarti per 1 rakaat kita harusnya selesai setelah 6 menit, bukan? Berarti kalau 2 rakaat 12 menit. Berarti kalau 4 rakaat berapa menit pun. Masalahnya sekarang mari kita introspeksi diri. Sholat kita yang 2 rakaat, yang 4 rakaat, yang 3 rakaat selesai dalam hitungan menit keberapa? Kalau masing-masing setengah menit berarti ada 3 menit. 3 kali 3 berarti 9 menit. Berarti kecepatan sholat kita kurang dari setengah menit per 1 rakaat. Kenapa kok dihitung dengan menit? Ada yang disebut dengan khusyuk, ada yang disebut dengan tumaknina. Nah, kalau kita sudah menginjak usia-usia 30, 35, 40, sudah saatnya kita introspeksi diri, memperhatikan sholat kita. Karena itu sebuah kewajiban, sebuah bentuk dari kesadaran kita tentang siapa kita. Perlu sekali kita mulai menyatakan komitmen untuk menjadi lebih baik. Secara kesehatan sholat itu ada nggak sih manfaatnya? Tentu ada. Sekarang kita bandingkan dengan stretching atau peregangan atau yoga ringan. Yoga ringan untuk 1 gerakan misalnya duduk sila, kemudian badannya dimiringkan ke kanan. 1 gerakan itu bisa dilakukan misalnya 1 menit atau 2 menit bahkan 3 menit. Kemudian satunya untuk per 1 bagiannya lain juga sama. Berarti untuk per 1 gerakan berapa? Apalagi yang aerobik. Aerobik bisa dilakukan setengah sampai 1 jam. Atau 3 menit untuk yang ringan-ringan. Baru akan terasa nikmatnya, khasiatnya, manfaat olahraga kalau mencapai derajat yang sebenarnya, mencapai ke waktu yang dibutuhkan untuk meregangkan tubuh atau memberi efek yang baik ke tubuh. Sholat juga sama. Sudah sampun sepuh, pinggulnya sakit dan sebagainya. Di antaranya, seandainya kita sholat dengan baik, dengan tumaknina, maka rukuk kita, sujud kita itu akan sangat membantu secara kesehatan jika dilakukan dengan baik dan benar. Tentu tujuannya bukan untuk sehat, karena sholat itu adalah wujud persembahan diri kita sebagai makhluk ciptaan yang menghadap kepada, yang memuja kepada, yang memuji kepada Tuhannya. Ini tidak lebih daripada kata Allah baik, dalam satu kebaikan pasti mengandung banyak kebaikan. Jadi yang dipaparkan tidak lebih daripada hikmah yang banyak yang diberikan Allah, rahmat yang banyak yang diberikan Allah dalam satu kebaikan. Mari kita mulai berpikir tentang sholat kita dengan tetap mengedepankan kerendahan diri kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah. Kelemahan itu membuat kita jadi mudah lalai, mudah lupa, kena capek sedikit, kena kesel, kena hati tidak tenang, ada baby, takut pipinya jatuh, takut pipinya begini begitu, atau kita sendiri pasti tiba-tiba males, ada tamu, karena pekerjaan, keberjalanan, tiba-tiba lupa. Karena manusia itu lalai, lupa, mudah berubah. Maka tidak perlu, jika sholat kita sudah baik, kita perlu bersombongan. Kalau kita sudah punya niat baik untuk memperbaiki sholat, juga tidak perlu kita sombongkan. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.